Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa bilah pusaka yang kemarin sudah selesai diwarangi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini beberapa di antaranya masih ligan, jadi tidak ada warangkanya karena ini nanti akan saya buatkan warangka baru. Dan kalau untuk yang ini sudah ada warangkanya, jadi selesai diwarangi langsung saya masukkan ke dalam warangkanya. Nah, di sini pun juga saya mendapati sebuah pamor, termasuk pamor langka sobat. Nah, ini termasuk dari pamor langka, yaitu pamornya itu dia bulat-bulat, sedangkan di bagian tepinya seperti kayak ada pamor tepen atau pamor wengkonnya. Nah, ini kemarin saya dapat dari salah seorang rekan tosan aji saya yang beliau tidak tahu namanya apa. Setelah saya tanyakan ke tukang warang saya, menurut dari keterangannya adalah pamornya pamor Joloranti. Nah, lalu saya juga tertarik untuk membuka di buku saya, buku pamor. Nah, ternyata di sini ada keterangan pamor Jolotundo. Nah, ini adalah pamor Jolotundo. Ternyata kalau menurut pendapat pribadi saya, sobat, saya lebih condongnya ini adalah pamor Jolotundo. Nah, mungkin juga ada yang menyebutnya pamor Joloranti, ya silahkan, karena memang bentuknya bulat-bulat seperti ini, memang seperti kayak rantai. Nah, kalau di bagian ini di pinggirnya ini adalah pamornya pamor lentang kemukus. Nah, kalau mungkin Anda melihat ada warangka, jadi warangka ini adalah warangka baru, jadi belum berlubang. Ini nanti saya setelkan untuk dikeris yang ini sobat. Nah, untuk dikeris yang look 11 sabu inten, dia ada kinatah Panji Wilisnya ini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda secara lebih jelas satu persatu seperti apa sih wujud dari pusaka yang sudah selesai diwarangi. Baik sobat semuanya, langsung saja kita lihat satu persatu seperti apa sih wujud dari pusaka-pusaka yang sudah selesai diwarangi. Nah, sebelum saya tunjukkan secara lebih jelas seperti apa wujudnya, di sini saya juga ingin menginformasikan kepada Anda, mungkin di antara sobat ada yang ingin mewarangi dari pusaka-pusakanya, Anda bisa menitipkannya di saya sobat, karena beberapa dari penonton saya pun juga banyak yang menitipkan dari pusaka-pusakanya untuk diwarangi di tukang warang saya. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang sudah selesai diwarangi. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur tilam upi sobat, dan pamornya adalah pamor lentang kemukus, salah satu dari jenis pamor idaman saya. Ini adalah salah satu dari jenis pamor primadona dambaan saya, karena beberapa dari koleksi-koleksi saya itu pun juga pamornya adalah banyak yang pamor lentang kemukus. Nah, setelah diwarangi jadinya tambah bagus. Ini nanti akan saya buatkan warangka baru karena warangkanya sudah ready di tukang warangka saya, jadi ini tinggal ngirim saja ke tukang saya. Nah, ini. Nah, kalau untuk di pusaka yang kedua ini adalah pamornya pamor Jolotundo, tapi menurut dari keterangan tukang warang saya adalah pamornya pamor Joloranti. Nah, ini seperti ini. Ini pun juga nanti akan saya buatkan warangka baru, mungkin saya pesankan warangka baru yang lebih bagus gitu loh dari warangka aslinya, karena warangka aslinya tidak masuk untuk di saya, jadi tidak sesuai. Nah, kalau untuk di pusaka yang ketiga ini untuk di pusakanya dapurnya adalah dapur Kebo Lajer atau Maheso Lajer, dan dia Dwi Warno atau Dwi Pamor. Di bagian bawah ini di sor-sorannya ini pamornya adalah pamor kul buntet. Nah, ini kul buntet. Ini seperti kayak G gitu ya. Nah, lalu untuk di bagian atasnya ini pamornya seperti kayak pamor, mungkin ada yang bilang seperti pamor Melati Tumpuk atau juga Bendo Segudo. Nah, ini seperti ini. Yang pasti untuk di pusakanya ini sangat bagus banget, dan ini pun juga nanti akan saya pesankan warangka baru sobat, karena untuk di warangkanya yang lama saya pun juga tidak begitu suka, karena memang sudah tidak layak kalau menurut saya. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini nanti akan saya pesankan warangka baru. Nah, kalau untuk di tombak yang ini untuk di warangkanya masih diservis. Nah, ini tombaknya pamornya kelengan seperti ini. Ini maharnya terjangkau. Warangkanya warangka scan ukir dan masih diservis. Nanti kalau sudah selesai diservis akan saya review untuk dirilis kepada para calon tuan barunya. Nah, ini. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini adalah untuk di dapurnya masuk di dapur sabuk inten sobat.
Dan pamornya kalau Anda melihat ini, nah seperti kayak pamor udan Mas Tiban. Nah, bulat-bulatannya banyak ini seperti ini sobat. Nah, kalau seperti ini secara keseluruhan mungkin ada yang bilang pamor seperti ini adalah pamor wos putah, tetapi ada pamor udan Mas Tibannya. Nah, seperti ini. Dan di bagian gandiknya ini dia kinatah Panji Wilis sobat. Nah, dan ini pun juga untuk di warangkanya kemarin tidak ada warangkanya, jadi cuma gandar gitu saja. Itulah kenapa ini nanti akan saya kasih warangka yang ini sobat. Nah, sudah saya persiapkan warangkanya Gayaman Jogja, kayu Timoho. Dan juga untuk di dadarnya ini dadar yang kemarin saya dapatkan, ini adalah kayu tayuman menurut dari teman saya seperti itu. Nah, ini nanti akan saya setelkan di pusaka yang ini. Karena pusakanya ini bagus banget ya ternyata setelah diwarangi. Padahal kemarin waktu di masih dalam keadaan kotor, nah masih tidak seperti ini. Tapi memang terlihat kalau untuk di gandiknya ini dia Panji Wilis. Nah, ini ada kuning-kuningnya. Nah, ini adalah pusaka yang bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini nanti biar di setel dulu dengan warangkanya, karena kemarin sudah ada yang menanyakan untuk di keris yang ini, Mas itu kerisnya berapa gitu. Nah, ini biar di setel dulu ya Pak ya. Nanti siapa yang menanyakan dan juga siapa yang kira-kira menjadi tuan barunya, biar waktu nanti yang menentukan. Nah, untuk di selanjutnya adalah dia cacing kanil sobat. Nah, cacing kanil yang ini saya dapatkan dari satu orang. Jadi menurut dari keterangan teman saya tersebut, karena memang dia circle-nya adalah orang-orang kaya, karena memang kalau menurut saya dia memang orang kaya, jadi kerisnya memang bagus-bagus, pusakanya bagus-bagus. Nah, beliau mendapatkan dari salah seorang mantan kolektor yang sudah meninggal, yang mana beliau adalah ex menteri di eranya Pak Harto. Nah, dan untuk di cacing kanil yang ini sobat, dia ada tanda khususnya. Nah, di bagian sor-sorannya ini kalau Anda melihat, ini ada tanda seperti kayak stempel. Nah, kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, dan ada sebuah artikel yang membahas yang seperti ini, konon kalau cacing kanil yang ada seperti kayak stempel dan cekungan seperti ini, konon adalah ageman para priayi atau bangsawan tempo dulu, itu seperti itu sobat. Nah, kalau untuk yang ini warangkanya saya serviskan. Nah, karena untuk di kayunya itu wangi. Ya, curiga saya adalah kayunya adalah kayu cendana wangi gitu loh untuk yang ini. Itulah kenapa terus saya serviskan. Nah, kalau untuk yang ini warangkanya sederhana. Kemungkinan ini nanti akan saya buatkan warangka stik tongkat komando untuk yang ini. Nah, lalu lanjut lagi sobat untuk di pusaka berikutnya. Nah, kalau untuk di 4 pusaka ini dia sudah ada warangkanya. Nah, ini salah satunya. Ini yang kemarin ada keterangannya, dan ini pun juga nanti kalau seumpama belum termahar akan saya buatkan warangka tongkat komando juga sobat. Nah, ini pun juga ada model kayak stempel atau cap cekungannya seperti ini. Bahkan dia bolak-balik ada. Nah, kalau untuk yang ini dia adalah tombak cipiran. Nah, ini seperti ini. Mungkin juga ada yang bilang seperti ini cacing kanil, ya silakan. Nah, ini adalah warangka gawannya atau bawaannya. Lalu lanjut untuk di pusaka yang berikutnya. Nah, ini adalah kemarin saya mereview dari milik saudara saya, ada 5, yang 3 sudah termahar sobat, tinggal 2. Salah satunya ini. Nah, ini kemarin terus saya warangkan. Jadi saya izin ke saudara saya untuk saya warangkan biar tambah bagus untuk di pusakanya. Tetapi maharnya jangan takut. Ini maharnya pun juga terjangkau. Jadi tidak sampai di 2 juta. Nah, warangkanya bagus, estimasi kayu Timoho. Dan untuk di pusakanya sendiri silakan Anda amati. Mungkin di antara sobat ini nanti ada yang tertarik, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini dapurnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapurnya sempono. Dan pamornya ini kalau Anda melihat seperti ini seperti kayak pamor jung isi donyo ini sobat. Nah, ada bulat-bulatannya agak besar seperti ini. Dan di bagian belumbangan atau pejetannya ada pamor bulat seperti ini. Seperti kayak pamor telogo membeng. Dan ini untuk dibilahnya masih tebal. Dan pusaka ini tergolong masih utuh ini sobat. Jadi utuh,
sepuh dan juga sangat luar biasa, sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi sudah selesai diwarangi, jadinya tambah bagus seperti ini sobat. Nah, ini mantap ini pusakanya, dan pensinya pun juga masih panjang ini. Ya, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dapurnya dapur Sempono, pamornya adalah pamor Jung Isi Donyo. Setelah diwarangi jadinya tambah bagus seperti ini sobat. Dan pusaka ini bilahnya masih tebal, dan pusakanya pun juga masuk pusaka sepuh. Ini adalah pusaka milik dari saudara saya. Lalu lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini dia ada warangkanya, yaitu stick tongkat komando. Nah, memakai warangka tongkat komando berukir seperti ini. Seingat saya menurut dari keterangan pemiliknya kemarin, untuk di kayunya adalah kayu sono keling kalau nggak salah kemarin ya bilangnya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah tombak menur sobat. Nah, tombak menur ini tapi dia bentuknya adalah tombak mantaka. Nah ini seperti ini. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya memiliki koleksi tombak mantaka, tapi sudah termahar. Nah, saya dapat lagi sobat, tapi dia berbentuk tombak menur, jadi ukurannya dia kecil. Nah, ini ukurannya kecil. Hanya saja untuk di warangkanya dia memakai warangka tongkat komando gitu saja. Kalau seumpama ini dikasih warangka kecil, ya dibawa kemana-mana efisien sekali. Karena apa ya? Karena bentuknya memang kecil, jadi bisa masuk ke dalam tas atau bisa ditaruh di bawah meja kerja gitu, seperti itu maksudnya. Nah, ini adalah pusaka yang sudah selesai diwarangi sobat. Nah, lalu yang terakhir ini. Nah, ini kemarin saya pesankan warangka baru dari kayu Tilesium nginden sobat. Nah, jadinya tambah bagus seperti ini ya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat sobat, dia looknya look 5, dan looknya ini dia rengkol, jadi looknya itu meliuk-liuk seperti ini. Nah, apakah ini kira-kira masuk di estimasi mana ya? Yang pasti ini untuk di pusakanya dia pusaka sepuh sobat. Dapurnya kalau menurut saya adalah masuk di dapur Pendowo Lari. Apakah ini masuk Pajang ataukah masuk Bagelen? Nah, monggo silakan Anda amati. Karena bilah dari pusakanya ini dia lebar, jadi dia untuk dibilahnya agak tebal dan juga lebar. Nah, ini. Dan ini untuk di pusakanya masih tergolong utuh ini sobat. Nah, ini pamornya adalah pamor Pedaringan Kebak. Dapurnya dapur Pandowo Lare, dan looknya ini look rengkol. Dan untuk di pamornya adalah pamor Pandowo Lare. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.